kelima pada hari ini. Tadi pagi saya menghadiri pengukuhan guru besar di UHAMKA. Setelah itu saya menghadiri acara ketiga dalam penyematan penghargaan, anugerah penghargaan untuk pegawai berprestasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian pertemuan dengan PPK RI, baru kemudian sekarang ke Lampung. Jadi kita saya kira dengan senang hati bisa dilakukan serial pemutaran film ini dan diskusi film di seluruh Indonesia, dan insya Allah ada dananya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau IPM mau buat film juga boleh. IPM buat film yang bagus, film-film pendek yang bermuatan pendidikan karakter juga dipersilahkan. Saya akan mencoba memberikan perspektif kepada himbawan-himbawati dan Bapak Ibu sekalian tentang temanya agak menarik, bahasa Inggris lagi. Soal paham dan tidak urusan belakangan. Temanya itu Shaping Future Together, peluang dan tantangan pendidikan Indonesia di era Gen Z menuju Indonesia Emas 2045. Ini temanya khas pelajar, panjang dan susah dipahami. Shaping Future Together itu ada pesan bahwa kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ada pesan di mana kita harus saling memperkuat satu dengan yang lain, dan itulah menurut saya makna dari Shaping Future Together. Kita tidak bisa menjadi seorang yang hebat sendirian, sementara sahabat-sahabat kita ini jatuh dalam kumpulan berbagai macam persoalan. Film yang tadi kita tonton bersama memberikan kepada kita sebuah pesan sosial bahwa pergaulan kita itu akan menentukan kemana kita pergi dan apa yang kita capai dengan pergaulan kita ini. Sehingga kemudian memilih teman bergaul yang memiliki visi yang sama dan komitmen yang sama untuk saling memperkuat adalah kunci kita meraih masa depan yang cemerlang di masa yang akan datang. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai generasi emas 2045, tentu kita bicara Indonesia dengan segala capaian dan kehebatannya. Tapi sekarang beberapa pihak mulai khawatir, jangan-jangan 2045 itu yang terjadi bukan generasi emas, tapi generasi cemas 2045. Ini saya kira pernyataan yang tidak bernada cynical atau bernada pesimistis. Karena kalau kita melihat memang bagaimana potret bangsa kita sekarang ini, banyak masalah yang tidak bisa kita anggap sebagai masalah yang sederhana. Persoalan judi online misalnya, sidang kabinet, Presiden Prabowo menyampaikan betapa Indonesia ini bisa hancur kalau judi online ini tidak ditata dari bangsa Indonesia yang tersedot ke luar negeri. Tetapi yang sangat serius adalah dampak moral dan sosial dari judi online. Teknologi bagi bangsa kita ini ternyata sebagiannya lebih banyak mendatangkan mafsadat daripada manfaat. Banyak yang menggunakan teknologi bukan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, tapi justru menimbulkan kerusakan bagi bangsa secara keseluruhan. Moral damage dari judi online itu luar biasa, dan sebagian dari mereka yang sudah bermasalah dengan judi online itu adalah juga para pelajar. Saya tidak perlu menyebut angka berapa persentase mereka, karena berapapun persentase mereka yang sudah terjangkiti penyakit judi online itu akan menjadi wabah yang mematikan moralitas, mematikan nalar cerdas, dan mematikan kreativitas bangsa Indonesia. Karena itulah maka persoalan-persoalan yang menyangkut generasi muda ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Ada sebuah buku yang
Saya sering mengutip buku ini dan kemarin saya konfirmasi juga dengan penulisnya, Profesor Renal Kasali. Sempat makan malam di kantor Pak Didi dan beliau mengundang saya untuk nanti suatu saat datang di podcast beliau. Kami bercerita tentang fenomena generasi strawberry. Generasi strawberry itu adalah generasi yang mungkin fisiknya itu kuat, physically healthy, tetapi mentalitasnya itu mentalitas yang lemah. Mereka tidak punya daya juang yang tinggi untuk mencapai cita-cita, dan bahkan tidak punya cita-cita untuk masa depan mereka sendiri. Fenomena generasi strawberry ini tidak boleh kita pandang sebagai masalah yang sederhana, karena semua penelitian menunjukkan bangsa-bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang generasi mudanya memiliki mentalitas yang kuat. Mohon maaf, bukan bermaksud saya menakut-nakuti lagi. Kalau kita bicara angka stres itu yang tinggi juga di kalangan generasi muda, generasi Z ini. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan, a very alarming reality,